Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer, dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan guru dan dunia honorer, atau informasi lain yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer senair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah, saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini, ada satu hal penting yang perlu diketahui oleh seluruh Bapak Ibu honorer, ini sebagai salah satu komitmen atau kabar gembira setelah pengesahan RUU ASN menjadi Undang-Undang ASN. Tentunya itu satu komitmen pemerintah dalam hal menuntaskan para tenaga honorer, yaitu lewat Undang-Undang ASN yang baru. Nah, di sini disampaikan bahwa honorer kategori 2 beruntung. Pemerintah minta agar honorer kategori 2 yang sudah lama mengabdi segera diangkat menjadi aparatur sipil negara. Ingat Bapak Ibu ya, yang diminta di sini adalah para honorer kategori 2 supaya segera diangkat menjadi aparatur sipil negara. Terkait dengan informasi ini, mari kita simak bersama. Jangan kemana-mana Bapak Ibu. Kita simak informasi sampai selesai. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen. Serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Mardani Alisera, anggota Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari fraksi PKS, menekankan pentingnya pendataan tenaga honorer di lingkungan pemerintahan. Hal ini dilakukan setelah ditemukan jutaan tenaga honorer yang tidak tercatat atau memiliki data fiktif. Maka ini suatu hal yang wajar kalau diminta untuk didata kembali. Politisi tersebut mendesak pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB untuk membersihkan data honorer hingga akar masalah dan melakukan audit dengan seksama. Nah, tentunya sebagaimana kita ketahui bersama Bapak Ibu bahwa laporan beberapa minggu yang lalu terkait dengan hasil temuan BPKP dalam hal mengaudit data honorer, katanya banyak honorer siluman atau honorer titipan alias honorer bodong. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan hal tersebut tentunya ini juga adalah satu hal yang perlu dikaji oleh pemerintah bersama dengan DPR RI. Meskipun pemerintah sudah melakukan pendataan pegawai honorer atau non-ASN di seluruh daerah di Indonesia, melalui Badan Kepegawaian Negara atau BKN, ada banyak data honorer yang fiktif atau palsu adanya. Nah, tentunya ini adalah satu hal yang perlu dikoreksi benar-benar oleh tim pemeriksa sebagaimana yang telah dilakukan oleh BPKP pada bulan yang lalu. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Joni Girsang, menemukan 3.389 honorer yang melaporkan namanya namun belum diverifikasi oleh Badan Kepegawaian Negara. Ada apa dengan ini? Karena tadinya pada saat pendataan 2022-2023, para honorer yang 3.389 ini belum tercover dalam database BKN lantaran ada syarat yang tidak bisa dipenuhi sehingga tidak dapat didata sebagai honorer yang benar. Junimar selaku Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI mengatakan bahwa laporan yang diterima akan didorong untuk dimasukkan dalam daftar pengangkatan aparatur sipil negara ASNP 3K sebelum 28 November 2023 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB. Mardani Alisera selaku anggota Panja Kerja atau dari Komisi 2 DPR RI meminta agar para tenaga honorer fiktif segera diselesaikan dan honorer kategori 2 yang sudah lama mengabdi di instansi segera diangkat menjadi aparatur sipil negara. Jadi segera angkat honorer kategori 2 yang sudah lama menunggu, tegasnya. Ini wajar kalau para honorer kategori 2 dituntaskan karena para honorer kategori 2 ini sudah puluhan tahun mengabdi. Disampaikan bahwa ada yang hampir 20 tahun
18, 19 sampai 20 tahun. Jadi ini adalah satu hal yang mesti dituntaskan daripada honorer bodong itu tidak jelas. Mardani menilai pentingnya pendataan dan verifikasi untuk mencegah pegawai honorer yang memang betul-betul bekerja dan memiliki kapasitas malah tergeser oleh oknum yang memanfaatkan kedekatan dengan birokrasi. Ia juga meminta pemerintah untuk mempercepat proses pendataan honorer dan mendorong kepala daerah untuk mengirimkan data jumlah honorer yang bekerja di pemerintahan. Guna apa ini Bapak Ibu? Tentunya untuk mengetahui jumlah honorer yang sedang bekerja atau aktif di database BKN atau di instansi pemerintah pusat maupun daerah sebagaimana yang telah tercover dalam database BKN di tahun 2022 dan tahun 2023 yang lalu. Jadi sejumlah pegawai honorer telah mengabdi dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi untuk melayani masyarakat. Maka suatu hal yang wajar kalau diapresiasi dalam bentuk pengangkatan menjadi aparatur sipil negara. Mereka perlu mendapatkan pengakuan yang tepat atas pengabdiannya. Mardani menegaskan bahwa pemerintah harus menjalankan tugasnya dengan integritas dan tanggung jawab untuk melakukan percepatan pendataan tenaga honorer yang sudah mengabdi lama kepada negara. Dengan melakukan pendataan yang seksama, diharapkan dapat meningkatkan kualitas birokrasi dan menjadikan lingkungan pemerintahan lebih transparan dan akuntabel. Nah, Bapak Ibu honorer, terkait dengan hal ini, ya tentunya satu harapan bagi kita semuanya, supaya apa yang telah diprogramkan oleh pemerintah, sebagaimana komitmen yang telah tertuang dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang baru, kiranya itulah nantinya yang akan diterapkan untuk penyelesaian tenaga honorer di negeri ini. Nah, tentunya honorer yang dimaksud adalah Bapak Ibu yang sedang bekerja di instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, yang statusnya adalah pegawai honorer. Satu harapan Bapak Ibu honorer sebagaimana yang disampaikan oleh Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas beberapa hari yang lalu bahwa nantinya setelah Undang-Undang ASN disahkan, maka tidak akan ada lagi istilah pegawai si A adalah honorer, pegawai B adalah PNS, dan pegawai C adalah P3K. Artinya, setelah RUASN ketuk palu menjadi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang sah dan resmi di Indonesia, maka nantinya hanya satu nama pegawai, yaitu ASN atau Aparatur Sipil Negara. Suatu hal yang wajar karena memang itu salah satu tujuan pemerintah untuk menyelesaikan kesenjangan antara para pegawai, baik pegawai negeri sipil atau PNS, demikian dengan P3K dan honorer. Sebagaimana kita ketahui bahwa selama ini para honorer itu benar-benar terabaikan dari sisi karir, demikian dari sisi kesejahteraan. Tentunya bukan seperti pegawai negeri sipil yang benar-benar satu tingkat lebih tinggi di atasnya lagi. Demikian dengan para P3K yang selama ini pesimis akan karir dan pensiunan. Dengan Undang-Undang ASN yang baru, maka para P3K juga bersuka cita karena karir dan pensiunan serta tugasnya itu dijamin disamaratakan dengan pegawai negeri sipil. Demikian informasinya. Selamat bagi Bapak Ibu honorer yang segera diangkat menjadi ASN. Selamat juga bagi P3K yang telah disertarakan sama dengan pegawai negeri sipil. Demikian, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.